perjuangan mati-matian, betul. Oke, kalau gitu kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu videonya. Nih, jadi ya kalian sudah lihat video ini, gue sebenarnya udah pernah nonton sekali, ya kan? Tapi kayak sekedar ngeliat doang. So yeah, this is a school tour, kampus tour, ya kan? Sudah lihat ya, Binus University. Jadi kalian harusnya udah tahu gue dari mana, ya kan? Jadi ntar nggak ada yang perlu nanya-nanya lagi, bang lulusan mana, kayak gitu. Alright. Oke, ini jadi dia masih jalan-jalan. Ini masih SMA kayaknya harusnya. Ada orang kagak ada dong. Masa tiba-tiba ada dosen yang bawa? Kita jadi tahu kampusnya Kumo, yoi. Orang yang suka sekolah. Oke, sebentar. Jadi tujuan gue ini sebenarnya pengen ngebagi-bagi info tentang kampus gue, ya kan, tentang kampus gue. Jadi ini bukan video ngerosting kawan-kawan ya, tapi cuma mau kayak ngasih tahu kalau kalian ada yang nanti kemungkinan ada yang mau kuliah di Binus atau apa. Jadi gue di sini cuma bakal bagi-bagi sedikit cerita gue. Oke, kampusnya kayak gimana dan kira-kira kayak gimana gitu, kayak kuliah di situ semacam-macamnya. Oke, dan untuk ini mungkin gue bakal skip. Nanti kalau kalian ada yang mau nonton fullnya, gue bakal kasih videonya, ya kan. Kita bakal langsung ke main kontennya, ya kan. Untuk Kak Piara Ways, mohon maaf ya, ini sabar, dia ada sebut nama asli gak ya? Enggak ya, tapi ini waktu itu gue udah tanya dulu nih, Kak aku boleh izin gak tuh react videonya. Dia udah balas sebelumnya, gue belum balas lagi sih, nanti gue balasin deh, ya kan. Doanya bukan, gue nggak kenal. Aku tidak kenal, ya kan. Orang kita skip langsung ke main kontennya ya kawan-kawan ya. Nih. Alright, ini pas udah sampai di tempatnya, ya kan, sebuah kampus kesukaan rakyat-rakyat Indonesia ya. Iklan bentar. Alright nih, nah ini dia kampusnya guys ya. Kalau mungkin banyak yang bilang ini kayak tempat Minecraft ya, tapi ya ini sabar, suara gue kecil dikit ya. Di gue gede banget. Alright, ini jadi yang bakal kalian lihat sekarang adalah tempat utamanya Binus ya. Jadi kalau kalian ke Binus pertama ini hal pertama yang akan kalian lihat, jadi kayak main lobbynya lah, tempat utamanya Binus. Aku mau bikin vlog lah, boleh lah kapan-kapan. Oh oke, ini udah ada hal menarik nih. Ya kan, sudah ada hal menarik yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Jadi untuk kalian nanti ya, anak-anak ya yang kalian lagi nonton replay atau lagi di live ini, kalau kalian mungkin nanti mau ngekos di Binus Square, yaitu salah satu fasilitas buat mahasiswa yang ingin menginap ya di bawah nama Binus, apartemen Binus gitulah ibaratnya. Nanti kalian bakal pulang dijemput dengan bis hijau legendaris ini guys. Ini jadi dari legenda sebenarnya, bis biru kan. Bis hijau ini tuh dia waktu itu sempat bantu siapa ya? Bantu Luffy nyari One Piece. Ya kan, dia sempat ngebantuin. Kumo punya pacar pribadi gak ada aku, ya kan. Jadi dia pernah ngebantu ya One Piece ya, untuk mencari One Piece dan kawan-kawan. Main apa bang? Lagi nonton ya, lagi nggak main. Jadi kayak begitu. Ini nanti kalau kalian misalnya nginep di nginep di Binus Square, kalian bakal pulang pergi naik bis biru ini. Bis hijau kalau misalnya kalian nggak mau keluar duit naik Grab kayak begitu. Kalau bis biru tuh setahu gue ke Alam Sutra. Seingat gue ya. Ya, this is the main kampus. Itu tempat, ini lobby utamanya, ya kan. Tapi lu gak bakal sering kesini sih. Lu paling baru-baru doang sering kesini. Bukan itu tali elektrik ya. Tidak main, sedang nobar. Iya nih, tadi aku lihat notifnya main Stumble Guy. Iya, abis itu hacker Tristan. Gak bisa main kita. Oh ini lagi call out gaya banget. Yeah. Alright. Sejujurnya gue belum pernah ngelihat murid-murid kayak keliling-keliling begini. Jadi gue nggak tahu bakal dianterin ke semua ruangan utama Binus apa enggak. Tapi ya kita lihat aja. Tapi ini main lobby yang harus kalian tahu. Kalau kalian pendatang baru di Binus, kalian bakal sering kesini. Ya kan, kalian bakal sering kesini buat kayak ngedaftar. Pokoknya lu kalau misalnya mau daftar baru di Binus, lu pasti masuk ruangan sini. Nanti lu ke depan minta nomor, terus baru masuk ngantri. Jadi kayak ngantri rumah sakit, ibaratnya kayak begitu. Cuman bedanya lu buat daftar universitas kayak gitu. Bang main sambil busi, iya nanti ya. Seperti itu. Ini juga alumni Binus tau gue nih. Ya, gua nggak bisa terlalu denger si abang ngomong apa ya, tapi ya sudah. Di scan guys, barcode itu bakalan disuruh tulis nama dari sekolah mana dan ingin jurusan apa. Buset, udah langsung ditanya jurusan, dipaksa masuk apa gimana? Setiap hari jalan Oke, jadi sekarang mereka jalan ke tempat ininya, tempat utama, ke lobby Binus lah, lobby utamanya Binus. Ya kan?
Yang tadi sebenarnya bukan main lobby sih, yang tadi admission lobby. Terus ini lobby utamanya. Siapa yang tante kita? Waduh. Tante-tanten. SMA udah panggil tante-tanten. Ketahui ini sesungguhnya teman itu. Bang suara game sabar masih ada. Iya, belum gua matiin. Ya kan? Sabar, kalau gitu gua matiin dulu game ya. Sabar, aku matiin game dulu. Jadi terganggu ya, ada suara stubble guys, ada suara itu. Alright. Nah, ini dia main lobbynya kawan-kawan ya. Jadi bawah itu tuh pokoknya nanti kalau kalian mau nyari-nyari makanan tuh tempatnya di situ, nanti gue perjelas lagi. Ya kan? Merdu sekali. Anjay. Jangan salvo kawan-kawan, jangan salvo. Itu nge-vlog pacar lu, Kum. Pacar dari mana? Gue nggak kenal ya kan, gue nggak tahu justru. Oke, bentar, kita udah kelar banyak. Alright. Oke, jadi ini main lobby Mangga. Maksud gue bukan Mangga 2 Square ya, maksud gue Binus ya kan. Sorry, rusuh kameranya. Iya, nggak apa-apa, Neng. Jadi ini tempat-tempat, ya ini kelas-kelasnya ya kan. Pokoknya di samping-samping itu ada kelas-kelas semua. Ini ada lift yang bisa kalian lihat. Di situ ada restoran yang pernah dikunjungi oleh mahasiswa Binus ya, AW. Di sebelahnya ada restoran, ya kan. Itu restoran buat ini ya, restoran itu buat anak-anak perhotelan buat latihan atau buat gitu-gitu, kayak latihan atau ujian biasa di situ. Habis itu di sebelahnya itu yang di tengah ada perpustakaan, itu seingat gua itu Periplus. Kalau kalian suka baca-baca buku kayak buku Inggris kayak gitu, rata-rata mereka jualnya di situ. Ya kan? Bang, lu bayar gak? Enggak lah. Ini gue minta izin justru, gue pengen react ya kan. Menurut gue ini menarik sih. Ini yang selama ini kita sebut universitas antar universe, betul. Betul. Nah, ini tempatnya. Nah, ini yang di tengah-tengah ini juga, yang kalian lihat di tengah-tengah ini biasa aula nih, tengah-tengah ini nih. Nah, ini kan ada meja-meja segala macam. Biasa kalau ada kayak acara-acara kayak misalnya Binus, apa tuh namanya? Gimana ya? Gue lupa sebutannya apa ya, Binus Binus Festival. Nah, itu biasa kalau kalian kayak bikin program sendiri, kayak misalnya contoh gue waktu itu bikin game, nanti kalian nge-showcase-nya di tengah, nanti kayak pada ngumpul gitu, kayak festival beneran, cuman versi Binus aja, ya kan. Jadi ntar ada yang bikin masakan, ada yang bikin produk-produk kecantikan, ada yang bikin game kayak gue waktu itu, nanti kumpul-kumpul di situ, tengah-tengah nyobain gitu, kasih pendapat semacamnya kayak begitu. Kadang juga ada yang nyanyi-nyanyi di tengah, ya kan, ada yang konser kayak begitu. Kamu masih di bagian apa? Aku di bagian IT. Kan IT. Nah, ini juga nih di belakang ya kan, mungkin kalian sudah tahu logo apa itu yang hijau-hijau ya. Jadi ini adalah logo yang tidak pernah dikunjungi lagi oleh mahasiswa Binus. Karena kalau mau nongkrong di sini, sebenarnya di Air Binus tuh tempat nongkrong banyak. Sejujurnya tempat nongkrong tuh banyak banget dan murah-murah. Lo kalau ke Binus ya, pokoknya jangan gimana ya, terserah sih. Lo kalau mau nongkrong di Starbucks tuh gua nggak masalah. Ya kan? Cuman kalau menurut kalian dompet masih tebal saja ya kan, karena tahu sendiri minuman Starbucks tuh kayak gimana ya kan harganya. Logo pembuat uang habis, betul. Tristan tahu ya kan, kantong kering itu logo media bukan. Bang, rumah lu di mana? Rumah gua di Mars. Bang, coba suruh si asistenmu bang buat apa ini. Mereka terkenal kok bagusan yang instan. Aduh ya kan ya, tapi kalau gimana ya, lo kalau mau duduk doang ya silakan. Ini gua sejujurnya 4 tahun gua di Binus ya, 3 tahun sih hitungnya. Gua pernah ke Starbucks ini itu cuma 2 kali. Sekali gua beli, sekali gua cuma duduk. Enggak duduk, cuma datang terus keluar. Ya kan? Ini juga, ini jadi salah satu kayak bisa dibilang tuh Gramet kecilnya Binus. Lo kalau misalnya butuh pulpen atau apapun bisa beli di sini. Ini tempatnya benar-benar di sebelah Starbucks. Tadi kan Starbucks terus sebelahnya dia kayak gitu. Ini kayak, jadi ini videonya agak gimana? Ini mirror kayaknya. Jadi kelihatannya tuh kayak Starbucksnya di kanan, terus tempatnya di kiri. Padahal Starbucksnya di tengah, terus perpustakaannya ini di kanan. Kayak gitu. Bukan perpustakaan, kayak jual alat tulis lah. Seperti itu. Bang, di sana ada wifi umum, seingat gua nggak ada. Alright, terus ini juga jadi kalau kalian tadi nerusin ke tempat yang jual-jualan alat tulis itu, terus ke depannya bakal ada kayak begini nih. Jadi lo bakal keluar ya kan, keluar ke ini gedung parkir, sebenarnya gedung parkir, terus ada panjat tebing nih. Panjat tebing di sini kalau kalian mau latihan jadi Spider-Man, kalian bisa latihan di sini. Kayak gitu. Gue yang dari dulu SMK 10.000 20.000 lihat logo aja terus. Strike bang. 5 tahun kemudian. Nah, jadi kalian nanti kalau mau jadi Spider-Man bisa latihan di sini. Nah, di kanan-kanan itu nanti mungkin dikasih lihat kayaknya. Gue lupa deh. Kayaknya bakal dikasih lihat. Jadi ada jual-jualan makanan-makanan kecil juga di situ. Kalau kalian nggak suka makan makanan luar Binus bisa beli di situ. Sangat tidak manuk-manuk akal. Oh my god. Iya seperti itu. Tapi sejujurnya gue gak pernah lihat orang pakai itu sih, paling 2 kali 3 kali doang. Nah, ini ada yang jual-jualan tapi udah banyak restoran yang ganti sih.
Ya dikasih lihat dong bang. Dikasih lihat dong kak, bawa ke sono kayak begitu. Nah itu nanti lu bakal dapet kartu kayak begitu. Itu kartu penting kemana-mana pakai. Kalau lu udah kuliah di BINUS jadi jangan pernah hilang. Kamu asisten apakah kamu resmi? Nah ini juga restoran-restoran ya kan, restoran. Kalau kalian suka Hokben, waktu itu ada jual Hokben ya kan, minuman-minuman yang kayak es susu, teh susu gitu-gitu juga jual kok. Tapi nggak tahu ya nanti kalau misalnya kuliah udah buka apa belum. Nah ini nih, ini anak-anak perhotelan guys. Nah ini biasa nih untuk info-info juga, kalian jangan kalau misalnya nih tujuan kalian ke kuliahan untuk belajar dan mencari pasangan ya, hati-hati nyari jurusan ya. Kalau mau nyari jurusan perhotelan karena seperti ini ya, wangi-wangi. Manusia wangi-wangi ya kan, kalau di IT jarang ya, kalau di IT rata-rata ayam jantan, nah biasa ayam-ayaman semua. BINUS di Bandung daerah Jatim kan. Hah? BINUS di Bandung daerah Jatim, Bandung terus bilang Jatim, Jakarta Timur, itu udah beda. Biaya berapa bang? Biaya itu tergantung jurusan yang kalian pilih. Bang di BINUS ada cilor gak? Ada cilor. Kuliah di Jepang wangi semua, nggak salah sih. Saya mau masukin ada saya di BINUS, tergantung jurusannya ya kan. Kalau di IT Batam tidak salah nih, ini wangi-wangi. Dan ini kayaknya ini belum lama ya, videonya sih Juni 11, jadi mereka udah masuk. Sebenarnya gak semua murid udah masuk, jadi mereka masih pakai masker karena waktu itu belum aman. Tapi semester ini setahu gua udah pada onsite lagi kuliahnya. Jadi yang udah mulai kuliah semangat ya. Bang pasti harganya mahal. Perhotelan setahu gua mahal. Tuh, ada yang potong-potong daging guys. Ya kan, tapi jangan pikir kayak begini lihat enak ya, stres loh gitu. Gitu stres loh. Genit bang. Ya kan? Genit banget. Ada ini. Ini jadi tempat ini tuh sebelah tempat masaknya tadi ya kan, sebelah dapurnya ini tempat buat lu ngetes makanannya. Biasa ada yang latihan fine dining kayak begitu-gitu. Latihannya di sini. Terus ini mungkin dosennya kayaknya ya, gua nggak tahu juga. Tapi kelihatannya dari outfitnya dan segala macam gayanya seperti dia dosen yang perhotelan itu. Ya kan? Bungkus satu boleh kayak wangi-wangi? Jangan. Aku sih tidak berani ya kan. Ntar gue malah ditampol. Betul. Kalau yang main FM saya taruh di tong sampah. Waduh. Nah itu awe ya. Oke. Jadi ini gue nggak tahu ya. Sejujurnya gue nggak tahu ya kan. Mereka dibawa ke tempat itu apa tidak, yang akan gue jelaskan sebentar lagi. Tapi semoga dikasih tahu. Kalau kalian nggak dikasih tahu ya, untuk anak adik-adik yang ada di sini semua nih, untuk adik-adik di sini gue akan kasih tahu sedikit ya yang ada di lorong depan. Pam, itu tuh. Ya, ini jadi disebut lorong kematian ya. Untuk kalian yang bukan anak BINUS, ini disebut lorong kematian. Kenapa? Karena di ujung ruangan itu, di ujung lorong tadi. Ini jangan-jangan Nih, di ujung lorong tadi ya, itu kan mentok, kelihatannya mentok ya. Tapi di kiri itu ada ruangan kematian ya. Itu ruangan ya udah kayak apotik. Lu di situ kalau ada masalah apapun, lu ada kendala apapun, pasti lu disuruh ke ruangan itu yang disebut SSC. Itu tuh, itu ruangan yang kalau bisa lo hindari sebisa mungkin, karena lo kalau udah di situ keluarnya lama. Abis itu kadang gimana ya? Kadang solusinya tuh simple gitu loh. Misalnya nih, kadang waktu itu gue pernah sekali kayak gimana ya, gak udah bayar tapi nggak ke apa gimana, terus gue datang dong, gue tanya, kak aku udah bayar kok ininya nggak masuk ya, kok nggak dicentang gitu ya kan, kenapa kayak begitu. Terus akhirnya dia bilang, oh yaudah ntar kita cek dulu. Udah keluar, itu gue nunggu ada kali 10 menit, ada kayak begitu doang. Kadang jawabannya kayak begitu. Jadi kalau bisa hindari ruangan itu nih untuk anak-anak yang sudah kuliah di BINUS ya. Kalau kalian sedang di BINUS atau baru mau masuk BINUS ya cukup tahu itu aja ya kan, biar kalian tahu. Di ujung lorong itu ada ruangan tempat dosen, bukan? Di situ nggak ada. Nah kan baca komenku bang, apa tuh? Abang punya budaya buaya, budaya kucing, apaan tuh? Ngeri, iya. Hati-hati pokoknya ya. Jadi ruangan kayak gitu nggak cuma satu. Ini juga awe nih, salah satu tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Ya kecuali kalian duitnya lumayan mengalir, makan di situ juga silakan ya. Tur di BINUS. Alright. Oke, ini di lantai 2 seingat gua. Ini gue lupa ruangan apa, ini kayak ini gue nggak pernah kesini sejujurnya, gue nggak pernah ke ruangan itu. Ya ini juga ruangannya salah satu yang penting. Ini dibilang serem juga enggak sih, dibilang harus dihindari juga enggak. Tapi kalau misal lo mau protes nilai, biasa mau protes nilai atau lo telat ujian, mau mengajukan ikut ujian ya, ujian susulan kayak begitu, lo bisa ke ruangan ini. Kadang ada dosen juga yang ngendok di sini. Kalau lo mengumpulin tugas biasa bisa taruh ke ruangan ini kayak begitu. Nih gue lupa nama ruangannya apa.
SAC atau apa gitu, gua nggak inget, tapi ya tujuannya biasa buat itu. Kalau nggak protes nilai, ngumpulin tugas kayak gitu, ya kan, atau enggak ujian susulan, biasanya seperti itu. Apakah ini ruang BK bang? Bukan, bukan. Menghilang dari live chat, itu kan nggak ada. Iya, si Miro hilang bang, nggak apa-apa, mungkin lagi ada kerjaan. Nah inilah. Oke, jadi ini ruangan bisa dibilang kayak gedung baru lah. Biasa gue cara bedain ini sama yang tadi itu, jadi ini kayak gedung baru, gedung lama ya, kayak begitu aja sebutannya. Tapi nanti kalian terserah kok kalau kalian mau nyebutnya itu gimana. Jadi ini perpustakaannya. Wow. Alright, ya. Kelihatannya seru ya, kelihatannya kayaknya enak gitu tempatnya ya buat nongki. Tapi ya di sini kalian sebenarnya memang khusus buat belajar atau ngerjain tugas sebenarnya tempat-tempat ini. Kalau lu mau tidur di sini berhati-hati aja karena kalau nggak salah gua sama temen gua itu pernah kayak tidur-tidur di sini. Kalau ada satpam biasa bisa ditegur. Kayak begitu. Kadang bisa ditegur. Ngapain kamu situ tidur bikin tidur lah hilang. Ya kan langsung hilang. Biasa kayak gitu. Jadi hati-hati. Lo masih ngumpus di sana lah bang? Sebenarnya udah enggak. Mungkin kerja jadi Naruto. Bang sebenarnya saya nggak SMP tapi MTS. Tahu MTS? Apa tuh MTS? Gak tau MTS. Singkatannya apa? Oke sekarang kita lanjut ke lantai 3 nih kawan-kawan. Alright. Ada apa di lantai 3? Gua nggak ada apa di lantai 3. Oh sabar mereka mana nih? Jauh banget. Oke jadi kayaknya kalau seingat gua mereka langsung. Aduh, siapa nih? Jadi mereka langsung kayak briefing atau meeting. Gua lupa juga. Tempat gak ada. Cowok liar lah, aduh. Cowok liar gua nggak tahu deh. Bikin barisannya achievement. Oke, jadi sejujurnya gua nggak tahu gua boleh ngomong ini apa enggak. Tapi di ruangan seingat gue tuh 6, lantai 6 deh. Seingat gue 7 apa 6 ya, gue lupa deh. Pokoknya yang kelas biasa bukan kelas lab. Itu jadi kadang untuk beberapa hari dan jam siang itu biasa ada yang ruangannya terbuka dan AC-nya nyala terus dan itu kalian bisa tidur di situ sebenarnya. Gua nggak tahu ini gue boleh ngomong apa enggak tapi semoga nanti kalau kalian ada yang kuliah di situ, ruangan ini kalau kalian mau istirahat bisa di situ ya. AC dingin asik sumpah. Lu kalau misalnya ada tas lu tinggal taruh tas di belakang ya kan tinggal tidur. Itu biasa gue lupa 701 kalau nggak salah ruangannya deh. 701 berapa ya? 701 703 gue lupa deh. Tapi kalau nggak salah satu ruangan ini bisa lu tidurin kalau misalnya lu ngantuk. Ya kan kalau lu lagi butuh tempat tidur ya kan lu bisa tidur di sini atau enggak biasa di depan sini tuh juga lebar banget luas banget karena nggak ada kursi nggak ada apa ya kan lu kalau mau tidur di situ juga boleh. Terus di lantai 6 itu ada warung juga lu kalau mau beli snack enteng kalau habis kayak kelas nih ya kan ada waktu istirahat 15 menit ya kan dikasih waktu istirahat 15 menit dapat lu keluar jauh-jauh. Di lantai 6 ada biasa jualan roti snack minuman kayak gitu. Wah enak sekali. Bang mau iya silakan. Kenapa tidak di mantan kamar kosan saja? Wah saya tidak ada mantan. Ya pasti kuliahan. Aduh. Wow. Gue 3 tahun di Binus jomblo. By the way, yang tadi kayaknya ada yang wangi-wangi. Wow. Bikin barisannya achievement. Oke, kakak yang kiri wangi guys. Kakak yang kiri tadi baju hitam wangi-wangi. Ya kan? Bang bilang Onichan. Ya kan? Ex kamar kos Anda. Oh iya, gua ada satu hal lagi yang mau gua kasih tahu. Untuk di apartemen Binus nih, kalau kalian misalnya ada rencana mau di ngekos di Binus, ya kan, maksud gua di apartemen Binusnya, Binus Square, itu tempatnya dipisah kawan-kawan ya. Kalian harus tahu dulu. Jadi yang tempat cowok doang, tempat cewek. Jadi dipisah, cowok sama ceweknya itu dipisah. Kayak gitu. Jadi kalau kalian ada pikiran tidak bisa ya kan, hilang kalian dar. Habis itu kalian nggak boleh bawa minuman keras juga ke sana. Kalau kalian bawa minuman keras, alkohol intinya apapun itu pasti kalian kena, nanti didatengin. Soalnya ruangannya itu setiap minggunya dicek. Jadi kalian harus tahu. Jadi kalau misalnya kalian nih ada yang mau nginap di Binus Square itu setiap minggunya kamar kalian bakal dicek sama satpamnya. Pasti digedor, tak misi ngecek, udah baru mereka keluar kayak begitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini salah satu kelasnya ya. Ini salah satu kelas, semua kelas hampir kayak begini yang di gedung lama kecuali di gedung baru, cuman beda ini doang sih sebenarnya. Kadang kursinya sama ya kan, ada yang beda juga kursinya, itu tergantung sebenarnya. Tapi rata-rata kelasnya kayak begini, hampir semuanya kelas kayak begini.
Bilang Baton Basuki, sebagian sekolah aku kerja di Australia. Asep, sebelum kejadian slap kamar, CWK dan CWK digabung ya. Tapi enggak, yang di apartemen binus itu menurut gua nggak bakal pernah digabung karena memang sudah kepercayaan orang tua. Jadi memang untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya anak-anaknya ditaruh di situ kayak begitu. Salah satunya gua karena gua pernah di situ juga ya kan. Gua 2 tahun tahun lebih di situ di Binus Square. Sebenarnya fasilitasnya lengkap. Ada kolam renang. Lu kalau mau main biliar ada. Lu kalau misalnya mau olahraga ada. Internet lemot, enggak maksudnya internet lumayan ya kan, ya kayak begitu. Ada lah. IT itu jurusan apa bang? Coding biasalah. Komputer. Nah, pokoknya lu kalau yang macam-macam coding kayak begitu-gitu silakan di situ IT. Itu gimana kalau ada yang nyamar jadi cewek atau cowok? Setahu gua pernah deh, setahu gua ada kasusnya tapi gua nggak inget banget beneran ada apa enggak. Jadi mantas gue bisa ternyata berdua deh. Gue dulu pernah main tanah. Jarang ceweknya. Apa tuh maksudnya? Bang 10 bagi 10 tambah 9. Bener gak tuh? Alright. Ini gue gak tahu lagi ngomongin apa. Ini kayaknya tentang game. Kelas. Oke, ini jadi salah satu bukan aula sih sebutannya, lebih kayak tempat kelas besar. Sebutannya bisa kelas besar. Jadi yang kayak buat muat berapa ratus mahasiswa gitu, tapi ini nggak besar-besar banget, tempatnya tidak sebesar ruang 400 ini. Kayaknya gue nggak tahu kayaknya nggak dikasih lihat deh ruang 400 tuh kayak apa. Jadi ruang 400 itu biasa kalau lu kedatangan salah satu kayak pembicara misalnya terkenal kayak contoh misalnya si waktu itu UI itu kedatangan Raditya Dika yang komedian itu, dia jadi kayak ngejok sambil cerita-cerita masa kuliah dia kayak begitu. Itu di aula kan gede tuh. Nah, kalau di Binus tuh sebutannya ruangan 400. Kalau di sini ruangannya 800. Bukan 800. Ini ruangan berapa ya? Gue lupa. 300 kalau nggak salah. 300 200 ya gue lupa. Pokoknya ini singkat gue di lantai 3. Apa 2 ya? Sabar, gue kuliah di mana sih? Lantai 2 nggak sih? 2 apa 3 ya? Antara itulah, kayaknya 3 deh, gue lupa guys. Ya kan, aku lupa. Tapi ya kayak gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada kelas besar biasa teman-temannya kayak begini. Ini di bawahnya admission yang tadi, yang admission lobby awal itu. Kalau di SMK jurusan komputer banyak ceweknya. Oh, SMK iya, kalau kuliah udah beda. Gue mau mendidik anak mahasiswa baru, iya. Cuma kasih tahu aja ya kan. Gelap banget. Ini sekarang udah turun. Iya, mereka nggak ke tempat. Jadi ruangan tadi tuh sebenarnya banyak ya. Ada banyak macam. Ada yang 800 juga ruangan paling atas. Ini toilet binus, ini toilet wanita. Ini pertama kalinya gue lihat ini sejujurnya ya kan, karena biasa gue selalu di toilet laki. Gak kena copyright kah? Enggak. Ini video orang juga soalnya. Mabar sama Dudut. Bang main sambel nanti ya. Mau bungkus satu kah? Jangan. Gue malah ditangkep ya kan. Belum legal guys. Oke, jadi ini kembali di tempat awe ya. Ini sejujurnya nanti kalau kalian kuliah di sini, gua 100% yakin paling kalian kesini itu ya, kalau kalian kesini ya, hitunglah dari 10 kali lu bakal ke awe itu 0. Kalau lu ngekos lu nggak bakal yang namanya ke awe, percaya sama gue. Karena kos-kosan sono apalagi kalau misal lu dikasih jatah sama orang tua lu ya, lu sebulan cuma boleh habisin segini, lu nggak bakal yang namanya ke awe, ke Starbucks, itu nggak mungkin. Karena di pinggiran Binus tuh makanan enak banyak, warung banyak dan murah kayak gitu loh. Tapi sejujurnya banyak banget yang udah habis. Ya kan, sejujurnya banyak bukan habis, udah tutup. Banyak kan udah tutup gara-gara kemarin yang masalah Covid. Gara-gara Covid tuh banyak restoran yang menurut gue enak tutup semua, tempat ngopi juga tutup ya kan. Kemarin terakhir gue kesono beberapa doang yang buka kayak gitu. Kita mau pesan es krim. Kayak begitu. Sandes aja gue nggak pernah. Gue suka banget Sandes. Gue suka banget Sandes awe. Tapi gue selama 3 tahun ya di awe tidak pernah gue menginjak lantai depan kasirnya awe, gak pernah gue. Tidak pernah gue. Makan es krim ya. Gua nggak tahu ya kawan-kawan, kita akan masuk sesi apa nih? Pengreviewan, oke. Ini ada es krim. Oke, ini guys. Ini mukbang guys, dia mau mukbang. Apaan? Coklat. Ini yang tadi ya, ini masih di tengah guys.
rame. Dari Awe. Nggak, tapi sejujurnya gue nggak bisa salahin mereka juga kenapa mereka makan di AW atau mungkin diperkenalkan AW itu apa. Karena pas zaman ini gue rasa di luarnya tuh juga udah pada tutup kayak gitu. Makanannya udah tutup, tapi masih ada supermarket macam-macam Indomaret, walaupun bukan Indomaret ya. Di sono adanya Lawson dan sekarang Family Mart yang lebih lengkap lah menurut gue. Kalau kalian mau sarapan di situ juga bisa, ada onigiri ya kan. Kalau kalian mau makan cepet kayak begitu, di situ jual onigiri dan kawan-kawannya. Ya gitu. Selama 3 tahun dia habis, selama 3 tahun gue di Binus maksudnya. Aduh, kemau sebulan dikasih jatah 15 juta per bulan ya. Paling sejokut 2 jokut ya kan. Tahu Universitas Erlangga nggak bang? Tahu, cuman gak terlalu familiar tapi pernah dengar. Halo Citatas, waduh, halo bang, halo Eren, selamat malam. Lawson ya, Lawson. Sekarang Lawson yang sebelah Binus itu udah tutup, dia bukanya yang agak ke sono. Jadi Binus tuh ada 3 ya kan. Binus tuh ada Binus Anggrek, Binus Kijang sama Binus Syadan. Nah yang dibuka tuh daerah Syadan. Kayak begitu. Pernah ada yang berantem nggak bang? Pernah ada yang berantem nggak? Kalau dibilang berantem pukul-pukulan, gue nggak tahu deh. Gue nggak ingat banget. Tapi kayaknya nggak ada ya. Mungkin ada tapi gue nggak lewatin. Mungkin. Gak boleh suat-suatan. Terus Gak tahu gue tanya saya. Nah itu kampus saya bang. Oh itu kampus kamu. Pernah dengar, gue pernah dengar. Tapi nggak familiar banget. Oh jelas pasti pernah. Harusnya ada sih. Cuman gue nggak tahu aja. Mungkin. Harus cobain. super crunchy dan gak salty sama sekali ya. Kalau aku Ini AW itu salah satu makanan yang cuma gue bakal makan kalau gue pergi sama orang tua dulu. Kalau gue cabut-cabut ke mall nih sama orang tua, biasa baru gue ajakin, ma mau makan AW nggak? Atau ma mau makan shaburi nggak? Gitu-gitu. Ya kan? aku kalian kalau misalnya Aduh ini. Kalau misalnya ngiler lihat ini, kalian tuh cepet-cepet ke Awe terdekat. Enak banget sih guys. Kalian kalau ngiler lihat ini ya, jangan ke AW terdekat. Kalian ke Indomaret beli es krim apa? Sama aja sebenarnya. Sama aja. Kalian beli Walls ya, itu bisa jadi gantinya sundaes yang kalian lihat di sini. Walls yang ada coklat, putih coklatnya juga udah mirip kok. Rasanya mirip-mirip, enak ya kan, daripada kalian membuang duit yang cukup mahal ya. Gue tahu enak, rasanya memang enak, tapi ada alternatifnya gitu loh. Terus kalau misalnya kalian ke AW ya belum tentu deketnya kayak sejalan kaki kan, siapa tahu harus naik motor, naik gojek dulu jauh. Indomaret kan pasti rata-rata ada cabangnya gitu dekat rumah-rumah, jadi ya alternatif kalau ngiler. Kira-kira satu es krim tuh bisa Ini pertanyaan apa ini? Kira-kira sih ya, kalau dari mediumnya, jika tidak tersisa di dalam tempatnya, kayaknya kalau bisa kita bikin ya udah kita. Ini mirip pertanyaan kalau lu ujian ya. Jadi kalau lu UAS, pertanyaan lu bakal kira-kira kayak begini ya. Sangat menjebak dan sangat to the point dan kadang tidak penting kayak begitu. Jadi pertanyaannya kadang-kadang bakal begini pas lu ujian. Jadi siap-siap saja. kasus milih itu, tentu saja kan jelas harus milih itu, kecuali dalam formasinya itu dia ada menguapnya atau mengisnya. Tapi lucu sih di Eko. Mungkin kan tempel kepake ya, jadi mungkin bisa terkurang sekitar 0,01%. Ya ada sulit ya. Simak penjelasan anak ex IPA cerdas. Tapi benar pintar nggak nih? Ya kan nanti untuk ini diklarifikasi apakah dia memang cerdas cermat ya kan? Kapan main game PS2? Kapan-kapan. Efek samping makan di AW adalah dompet yang tadinya seperti dadanya waifunya Kumo. Setelah keluar tuh dompet langsung tepos. Tapi sejujurnya setahu gua kalau misal lu makan di AW itu tidak separah lu makan di Starbucks. Ya kan, seenggaknya kalau di AW kan lu makan, kalau di Starbucks lu minum, dan kadang minumannya kan 2 kali lipat harga AW menurut gue. Cuman gue karena gue nggak pernah ke AW lagi, gue nggak tahu sekarang harganya berapa. Apakah masih 40-an? Ya kan, gue nggak tahu juga. Safarin dia kan bawa OTW. 1 bulan ditransfer uangnya 20 juta bang, 500 ribunya buat bayar kos. Tapi dulu gue bayar kosnya mahal. Di mana tuh di Binus Square itu mahal banget. Binus Square tuh mahal banget. Salah satu gue keluar tuh gara-gara itu mahal. Ya kan? Gua nggak bisa sebutin harganya berapa karena sejujurnya gue lupa. Tapi seingat gue tuh 5 Jokut plus ada. Seingat gue. Dan itu kamarnya ada 2. Kalau misalnya yang lu sendiri, kamar sendiri tuh lebih mahal. Kalau yang kamar 2 lebih murah. Pinter.
banget dapat UMP kardus, UMP kardus. Baca komen di atas. Kenapa tuh Bang? Coba bilang aku kunci kamu nanti waktu kamu siapin kakak. Waduh. Takutnya nggak kedengeran. Lebih ganteng daripada mantan. Apa nih lagi ngomongin apa ya? Ini lagi ngomongin apa ya? Lebih pengertian daripada mantan. Apaan es krim? Kita perbandingan produk aja ya. Perbandingan produk. Produk lama dan produk baru. Oke, ini karena kayaknya dari tadi bakal cuma nge-review es krim doang. Coba kita lihat di belakang masih ada yang bisa dikasih lihat kan? Oke, itu cuma BCA ya. Itu BCA di mana kamu nanti bakal beberapa kali bikin tabungan di situ. Nanti setahu gua kalau lu daftar BINUS harus daftar ke BCA juga, daftar rekening segala macam dan bikin kartu paspor. Nanti model-model kartunya sebenarnya kayak begini, cuman ini gua udah perbaruin. Jadi gua udah gak ada kartu lama gua karena waktu itu udah kesedot, tapi model-model kartunya nanti kayak begini lah, paspor BCA gitu. Terus ini gua bikinnya sejujurnya di BINUS. Ya kan, cuman ini udah gua perbaruin di bank dekat rumah gue. So, yeah. Kita akan foto. Mending ngontak aja bantu teman-teman aja patungan bayar. Iya, mendingan kayak begitu. Soalnya sejujurnya lebih murah juga. Film horor sama film horor. Waduh. Gimana ya Bang, kosnya juga kosan yang sederhana. Iya, mendingan sebenarnya mending gitu. Mending kayak begitu. Oke, sepertinya mereka ini udah pulang. Ya kan udah pulang. Ya jadi begitulah. Sebenarnya BINUS kalau lu mau di kuliah di sini menurut gua ya silakan. Gua aja karena menurut gua ya I mean it's an okay campus. It's not bad. Mungkin banyak kayak ada yang ngomong kampusnya kayak begini, kampusnya kayak gitu. Sebenarnya enggak. Itu sebenarnya tergantung ke kalian sendiri cara menilai gimana juga, dan kadang itu bukan salah kampusnya. Ya kan, kadang juga ada kayak beberapa dari dosennya juga lah, kadang ada yang mau seenaknya kayak begitu-gitu. Mungkin disitulah dimana kalian baru kayak jadi malah ngatain kampusnya begini begitu, seperti itulah macam-macamnya. But yeah, I'm actually enjoying my life there. Ya kan, selama 3 tahun itu di situ gue juga ketemu sama Bang Jay dan kawan-kawannya kan, Jay Limau dan kawan-kawannya, Selwa, Bang Watau ya kan. So yeah, pretty cool stuff ya kan. Terus ada satu hal lagi mau gue ngomongin. Jadi mana ya tadi ya? Kayaknya di awal deh yang mereka ke tangga sebelum kesini. Nah ini nih, ya yang tempat tadi ini. Jadi gue mau ngomongin juga nih jadi di sebelah ini nggak dikasih lihat nih di kameranya, nggak dikasih lihat, tapi sebelah kanan. Jadi kan tadi mereka turun tangga nih. Nih di sini kan ini tangga nih, kalian turun ke bawah. Di bawah tangga itu ada lorong kalian parkiran juga, kalian bisa ke sono. Situ ada salah satu warung kayak kantinnya BINUS. Ya kan, di situ ada salah satu mie enak, tapi itu gak halal seingat gue karena ada babinya. Ya kan, seingat gue babi deh, mie babi kalau nggak salah seingat gue. Namanya bakmi F Hatta. Itu salah satu bakmi terkenal di BINUS karena di situ encinya juga marah-marah, ya kan? Encinya juga marah-marah. Kalau kalian suka nonton drama yang berantem gitu, kalian cukup ke bakmi F Hatta karena hampir setiap pagi encinya marah-marah gitu. Jadi ya, tapi bakminya enak gitu. Cuman kalian bisa sambil dengerin encinya marah-marah. Mana bakmi gue, lama banget masak ini, kuahnya belum ada, kayak begitu gue. Suka teriak-teriak dia. Sejujurnya gue belum pernah mendengar langsung karena kadang setiap gue kesana encinya lagi nggak marah-marah, tapi ya katanya enak. Gue pernah makan sekali, it's pretty good, 8 out of 10. Ya kan, 8 dari 10, lumayan, pretty good bakmi. Terus di sebelah kiri sini itu bakal banyak ada restoran juga, cuman nggak tahu bakal buka nggak nanti ya pas kalian udah masuk. Jadi semangat aja, takutnya masih belum buka gara-gara Covid. So yeah, that's about it. That's all about I can tell. Gua nggak bisa terlalu masuk ke dalam, ya kan, ke lore Avengers BINUS karena nanti gua malah kena masalah juga, ya kan. Takutnya ntar gua ada salah ngomong atau apa juga, ya kan. But yeah, that's all about it.